Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajarul Fatah dengan NIM BIS 19080, kelas SID, kelas petang. Di sini saya ingin menyampaikan hasil presentasi, hasil produk atau sistem informasi untuk melaksanakan tugas ujian akhir semester mata kuliah basis data. Jadi untuk judul proyek ini saya mengambil judul Sistem Informasi Pengelolaan Barang pada Meong Pet Shop Kabupaten Sukoharjo. Mengapa saya mengambil judul ini? Karena saya tertarik untuk membuat sistem ini. Saya lihat perusahaan tersebut belum memiliki sistem informasi ini, di mana sistem ini diharapkan nanti bisa digunakan di perusahaan Meong Pet Shop Kabupaten Sukoharjo. Tujuan saya membuat sistem ini adalah untuk mempermudah perusahaan dalam mengelola barang masuk, barang keluar, ataupun melakukan pembelian barang, melakukan barang yang hilang, rusak, dan sebagainya. Nah, di sini saya mengambil judul ini, dan selanjutnya untuk rancangan basis datanya seperti ini. Jadi nanti ada beberapa tabel seperti tabel barang, tabel supplier, tabel penanggung jawab, tabel keadaan barang, tabel pembelian, serta tabel pengguna. Untuk relasinya, jadi nanti memang difokuskan untuk tabel barang, di mana tabel barang ini nanti bisa muncul di setiap form seperti keadaan barang, form pembelian, habis itu di supplier juga. Supplier ini juga tabel penting di mana nanti bisa muncul ketika kita menginputkan barang, habis itu bisa memilih supplier yang sudah kita inputkan di formulir supplier seperti itu. Jadi rancangan basis data ini saya sudah membuatnya, lalu sudah saya terapkan juga di sini. Jadi sudah saya import di PHP My Admin, tabelnya, habis itu entitasnya juga, dan sebagainya. Untuk selanjutnya, desain interface. Desain interface, saya membuat desain seperti ini dan sudah saya terapkan juga di sistemnya. Jadi untuk pertama login pack itu nanti ada login seperti ini. Login, ada username untuk username dan password. Dan sebenarnya ini ada yang namanya register tapi belum saya tuangkan di sini karena ini sebelumnya saya mempunyai ide seperti itu, ada login dan register. Nanti coba saya perlihatkan terlebih dahulu. Lalu setelah login, di sini hak aksesnya hanya admin saja, karena sebenarnya untuk hak akses tersebut bisa saja dibuat admin dan user, karena keterbatasan waktu. Jadi saya membuatnya hanya admin saja. Setelah melakukan login admin, lalu akan dialihkan ke menu dashboard. Di dashboard ini, admin bisa melihat seluruh tabel rincian, berupa rincian barang, rincian supplier, rincian user, ataupun faktur, penanggung jawab, dan keadaan barang. Selanjutnya untuk menu barang. Jadi di sini ada beberapa menu yang ingin saya tambahkan, yaitu menu barang, menu supplier, menu pembelian, keadaan barang, penanggung jawab, dan menu user. Selanjutnya menu barang. Di sini saya mendesain bahwa menu barang ini begitu simpel saja, tidak perlu ribet-ribet karena jika ketika menginputkan data sudah berhasil, ya seperti itu sudah cukup gitu. Jadi nanti di menu barang ini, jadi untuk di sini ini nanti akan mengambil di codingan akan mengambil data seperti MySQL fetch array itu akan mengambil data pada database SI pengelolaan. Jadi semua data barang, entitasnya, nama barang, merek, ukuran, bahan, dan seterusnya itu akan
tampilkan di sini. Ini juga ada menu tambah, copy, Excel, dan print. Seperti itu. Di menu supplier juga sama. Semua data yang ada di supplier seperti kode supplier, nama supplier, dan seterusnya akan tertera di sini. Ada menu tambah, copy, Excel, dan print. Untuk selanjutnya yaitu menu pembelian, sama seperti sebelum-sebelumnya. Semua data pembelian, ada nomor faktur, kode supplier, tanggal pembelian, dan seterusnya. Bisa tambah, copy, Excel, print, dan oh iya saya lupa menambahkan itu bisa diedit dan dihapus. Seperti itu. Selanjutnya ada menu keadaan barang, sama, yaitu semua data keadaan barang seperti kode barang, jumlah barang, kerusakan ringan, berat, dan hilang nanti akan tertera di sini semuanya. Lalu ada menu penanggung jawab. Menu penanggung jawab ini untuk seluruh data karyawan perusahaan. Jadi data-data karyawan seperti nama, NIP, dan jabatan itu tertera di sini semua. Untuk menu user sementara saya tambahkan dulu, tapi untuk hak akses memang hanya admin dulu karena keterbatasan waktu, jadi saya buat untuk admin terlebih dahulu. Baik, mungkin itu langsung saja untuk demo sistemnya. Nah, seperti ini untuk halaman awal login. Jadi untuk login pertamanya seperti ini, yang sebelumnya desainnya mungkin agak berbeda ya, karena mungkin ini pakai template juga yang sudah saya ubah. Lalu di sini juga saya menambahkan menu register, di mana nanti jika tidak ada akun nanti bisa register terlebih dahulu. Seperti itu. Memang tidak ada di desainnya tadi, tapi ini sudah saya tambahkan sendiri. Baik, kita demokan terlebih dahulu untuk register akun. Jadi saya mencoba untuk menambahkan akun baru dengan nama Fajri Khairul Fatah 50 dengan username Fajrika 500, passwordnya adalah admin. Setelah kita mengklik register itu akan ada proses untuk menambahkan ke database. Coba kita cek terlebih dahulu apakah dengan username Fajrika 500 itu tadi sudah terinclude-kan di sini. Nah, ini sudah masuk di sini. Nah, setelah sudah masuk, itu langsung kita loginkan saja di sini 500 dan admin. Seperti itu. Ketika sudah login seperti yang didesain tadi, setelah login kita akan masuk ke menu dashboard, di mana menu dashboard ini adalah menu semua rincian barang, rincian faktur itu tertera di sini semua, seperti jumlah faktur ada 3, jumlah barang ada 3, jumlah supplier ada 3, jumlah penanggung jawab, dan seterusnya. Untuk menunya di sini seperti rancang basis sebelumnya yang sudah dirancang, ada barang, ada supplier, ada pembelian, keadaan barang, penanggung jawab, dan pengaturan user. Sebelum saya menambahkan data barang, saya ingin menambahkan supplier terlebih dahulu. Karena kenapa? Karena untuk membuktikan kalau nanti relasi supplier dengan barang ini apakah bisa gitu. Coba kita tambahkan data supplier terlebih dahulu. Di sini sudah ada SUP. SUP itu artinya supplier, di mana di codingan sudah ditambahkan SUP, jadi akan lebih mudah untuk mendatanya kode supplier itu. Ditambahkan supplier 004 dengan nama semisal dia Novita Sari. Alamat semisal Karanganyar, telepon bebas, diisi bebas dulu aja. Habis itu kita simpan. Nah, setelah disimpan, ini akan ada prosesnya seperti yang register tadi. Jadi diinputkan ke database di tabel supplier. Selanjutnya masuk ke menu barang. Di menu barang ini, apa yang membuatnya spesial itu karena relasi yang dari supplier ke barang. Jadi untuk menambahkan barang ini yang
spesialnya itu supplier ini bisa dipilih secara otomatis. Jadi supplier ini sudah terrelasi dengan barang. Begitu. Coba kita tambahkan barang baru dengan kode barang 004, nama barang semisal Foropian XY50. Register sebanyak 3, mereknya adalah Bolt, ukurannya 10, bahannya adalah Bolt juga, misal di situ tanggal pembelian. Tanggal beli misal tanggal 8 Oktober 2021. Untuk nomor pabrik nanti menyesuaikan perusahaan sumber perolehan dari CV abadi semisal. Harga perolehan kita buat 200.000. Untuk supplier saya tambahkan yang terbaru yaitu Diana Pitasari. Saya simpan. Nah, setelah itu ini sama seperti sebelumnya untuk menginput proses ada output juga. Untuk input tadi prosesnya memasukkan data ke database, tabel barang dengan value kode barang, nama barang dan seterusnya. Habis itu di-outputkan di sini dengan tampilan seperti ini. Nah, di sini sudah tertera supplier 004. Jadi apabila perusahaan nanti mencari-cari, wah supplier 004 itu siapa? Seperti itu nanti tinggal klik saja supplier, habis itu bisa, oh supplier 004 itu atas nama Diana Pitasari, bla bla bla. Jadi dia bisa bertanggung jawab atas pembelian barang tersebut. Selanjutnya masuk menu pembelian, sama seperti menu-menu sebelumnya, ada inputnya juga. Kita contohkan FK ini artinya faktur faktur pembelian. Kita contohkan 004 dengan nama supplier Diana Pitasari yang sudah ditambahkan baru. Di tanggal dia melakukan pembelian tanggal 1 Oktober 2021. Kita simpan. Nah, untuk barangnya akan kosong seperti ini bila dia tidak melakukan pembelian. Lalu kita tambahkan secara manual, barangnya sudah terinclude atau terrelasi dengan tabel barang. Jadi barangnya akan muncul di sini. Diana Pitasari melakukan pembelian barang dengan kode barang 004, nama barang Foropian XY50 dengan jumlah barang semisal 10, harga satuannya yaitu 500 perak. Dengan total otomatis dikalikan 500 kali 10 yaitu 5.000. Kita klik simpan, maka sudah tersimpan di sini dengan kode barang, jumlah barang, harga satuan, dan harga total. Seperti itu. Kita cek terlebih dahulu Diana Pitasari. Nah, seperti ini. Untuk sub 004, tanggal pembelian 1 Oktober, jumlah barang 10, harga total 5.000. Jadi semua data yang diinputkan itu sudah tersimpan secara rapi di sini. Jadi ketika perusahaan mencari-cari, oh ini pembeliannya siapa ya, ini barangnya yang beli siapa, nanti kita tinggal mengklikkan saja, kita lihat kode suppliernya siapa. Seperti akan memudahkan perusahaan dalam menata barang yang dikelolanya. Selanjutnya untuk menu keadaan barang, sama seperti sebelumnya, ini diperuntukkan untuk barang-barang yang rusak, barang-barang yang hilang, barang-barang yang tidak digunakan, itu bisa ditaruh di sini. Kita contohkan untuk data keadaan barang. Keadaan barang ini juga sudah terrelasi dengan tabel barang, jadi semua, memang tabel barang itu seperti yang paling penting karena semua menu itu pasti terinclude dengan tabel barang itu sendiri. Kita contohkan yang terbaru KB 004 dengan jumlah barang semisal 8, rusak ringannya 2, rusak beratnya 2, dan rusak hilangnya 4. Kita simpan. Maaf, ini mungkin sudah ada ya. Oh iya, udah ada. Coba kita hapus terlebih dahulu. Bentar, maaf.
kesalahan karena itu primary key jadi udah ada. Kita coba sekali lagi 004 dengan jumlah barang semisal 10, 2, 2 dan berapa ini? 6. Kita simpan. Nah, ketika sudah kita simpan KB004 akan muncul di sini dengan jumlah 10, rusak dengan 2, rusak berat 2, dan hilang 6. Jadi seperti ini akan memudahkan perusahaan dalam melakukan pengelolaan. Jadi akan lebih mudah dicari rusaknya berapa, rusak beratnya berapa, dan hilangnya berapa. Selanjutnya untuk menu penanggung jawab. Di sini adalah data semua karyawan perusahaan tersebut. Jadi data-data semua karyawan bisa ditambahkan di sini seperti owner, asisten, sekretaris, karyawan, dan seterusnya. Untuk selanjutnya yaitu pengaturan user. Di sini sama, bisa diinputkan juga, tambah, hapus, edit, ada username, nama user, level, password. Kenapa passwordnya seperti ini? Karena ini untuk enkripsi ya, supaya orang-orang tidak bisa melihat password yang kita simpan, seperti itu. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan sistem informasi yang sudah dibuat ini bisa cepat diterapkan di perusahaan yang sudah ditentukan. Dan terima kasih untuk Bu Wiwit yang sudah mengampu selama 1 semester ini. Dan saya sebagai mahasiswa meminta maaf apabila ada kesalahan ataupun keterlambatan dalam pengumpulan tugas. Dimaafkan dan cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila nanti ada feedback dari Bu Wiwit, silahkan saya akan terima dengan sepenuh hati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.